Sudah ada selentingan dari orang-orang yang tidak percaya lagi Prabowo. Menyatakan, bagaimana kalau kita pakai taktis aja dulu? Apa? Dia bilang begini, kita pura-pura bergabung sama geng Solo, oligarki Parto. Setelah itu kita kudeta lagi. Kudeta militer. Ya. Nah, saya bilang, wah, ngeri. Teman-teman, jujur ya, saya itu mulai cemas dengan Presiden Prabowo. Situasinya saat ini sangat mencekam. Kita tahu bahwa dalam minggu ini Prabowo ke Amerika untuk menghadiri pertemuan Board of Peace dan menekan sejumlah perjanjian dagang yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Kita harus membeli minyak dan gas dari Amerika, membeli pesawat Boeing, hingga pembelian produk pertanian dan peternakan dari Amerika dengan tarif 0%. Bahkan data diri kita semua akan diserahkan ke Amerika. Siapa yang menjamin bahwa data-data ini kemudian tidak disalahgunakan untuk kepentingan Amerika? Masih banyak lagi perjanjian-perjanjian yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Situasi ini makin memanas setelah diketahui beberapa aspek lain yang memberatkan Indonesia, yakni harus bergantung pada kebijakan yang menjamin keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat. Misalnya, Amerika menerapkan ekspor kontrol atau kontrol ekspor ke Cina. Kemudian Indonesia diminta untuk menerapkan kontrol ekspor yang sama. Tentunya Cina akan marah diperlakukan seperti ini. Menganjurkan agar kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara saling menguntungkan dan kerjasama terkait tidak menargetkan pihak ketiga atau merugikan kepentingan pihak ketiga manapun. Contoh yang paling konkret seperti ini, Indonesia ingin ekspor biji nikel ke Cina, tapi menurut Amerika, nikel Indonesia berbahaya karena akan mengganggu ekosistem perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat. Lalu kita kemudian dilarang untuk ekspor ke Cina dan hanya diperbolehkan untuk ekspor ke Amerika. Ini pasti akan membuat Cina marah besar. Sementara kita tahulah bahwa selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sangat lekat dengan pengaruh ekonomi Tiongkok. Dari proyek kereta cepat WUS hingga hilirisasi nikel, Beijing itu menjadi penyokong dana utama dengan investasi yang mencapai triliunan rupiah. Namun secara mengejutkan, Indonesia tiba-tiba melakukan banting setir yang sangat ekstrim. Dalam konten sebelumnya, saya sudah berulang kali tegaskan bahwa situasi ini mirip dengan Perang Dingin pada tahun 1965. Soekarno pada akhirnya tumbang karena perebutan pengaruh antara Amerika versus Uni Soviet. Di era Prabowo saat ini, penumbangan ini sangat jelas, teman-teman. Gunakan Amerika untuk mengusir Tiongkok, gunakan Tiongkok untuk menghancurkan ekonomi Indonesia, lalu gunakan rakyat yang sedang lapar dan sedang marah untuk menjatuhkan Prabowo. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo mampu bertahan ataukah akan tumbang seperti Soekarno? Teman-teman, mari kita bedah. Saya melihat sejarah ini sepertinya sedang berulang dengan cara yang mengerikan, teman-teman. Posisi Prabowo saat ini sangat mirip dengan Bung Karno pada tahun 1965. Pola 1965 itu sangat jelas. Soekarno terjepit di antara kepentingan blok barat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan CIA, dan blok timur Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara di dalam negeri kala itu, faksi-faksi itu saling sikut. Ekonomi dibuat kacau dengan inflasi tinggi agar rakyat membenci Soekarno. Nah, pola yang sama itu sepertinya sedang muncul kembali pada tahun 2026 ini di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Prabowo itu sedang terjepit dalam Perang Dingin Jilid 2 antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Bedanya, kali ini senjatanya bukan peluru, melainkan perjanjian dagang dan sanksi ekonomi. Sementara pada saat yang sama, para oligarki hitam yang lahan tambang dan migas mereka sudah disita oleh Pak Prabowo menggunakan taktik yang sama. Mereka menciptakan kondisi di mana Prabowo terlihat pro Amerika Serikat di mata Tiongkok, sehingga Tiongkok melakukan balas dendam secara ekonomi. Jika Tiongkok berhenti membeli sawit dan nikel kita, dampak ekonominya sangat berbahaya, teman-teman.
saat rakyat marah, saat perut rakyat mulai lapar, skenario penumbangan Pak Prabowo ini segera dimulai. Ia harus menahan perebutan pengaruh Amerika versus Tiongkok, lalu pada saat yang sama di dalam negeri ia harus melawan sabotase internal yang dilakukan oleh para mafia dan oligarki yang dimana kaki tangan mereka itu sudah tersebar dalam kabinet dan kementerian Prabowo. Pertanyaannya sekarang, apakah Pak Prabowo saat menekan perjanjian dengan Amerika sudah diberikan informasi yang benar oleh tim ekonominya, ataukah tim ekonomi ini sudah disusupi oleh intelijen Amerika untuk memberikan informasi yang salah atau bahkan menakut-nakuti Pak Prabowo? Karena itu, coba simak video berikut ini. Nah, sementara tim negosiator, tim ekonomi dari Indonesia ini kelihatannya memfeeding Pak Presiden salah. Satu ya, isi-isinya ini bermasalah, anti BUMN, anti Danantara, dan juga anti terhadap tadi kemandirian, slogan kemandirian. Kemudian ditakut-takuti Pak Prabowo ini untuk segera tanda tangan dan bergabung pada Board of Peace. Di dalam negeri, kita sudah membahasnya secara berulang-ulang, teman-teman. Prabowo sedang melakukan reset ekonomi yang sebelumnya menguntungkan oligarki, kini ia bahkan mengancam akan menghancurkan kekuatan mereka. Program MBG dan Koperasi Merah Putih langsung ke level bawah untuk mendongkrak ekonomi di level rakyat. Pada saat yang sama, mafia tambang, migas, sawit dikejar dan lahan ilegal mereka disita oleh negara. Kekuatan utama para mafia ini ada pada orang-orang lama di kabinet yang selama ini menjadi kaki tangan mereka. Misi mereka adalah sabotase kebijakan. Mereka membisikkan informasi yang salah ke Pak Prabowo atau membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Jika rakyat sudah marah, maka selanjutnya adalah melakukan propaganda di media sosial. Raja Khalid itu jor-joran dia mengeluarkan dana untuk menyelamatkan anaknya. Wah. Jadi nggak main-main, Pak. Hampir triliun. Triliunan ya. Karena Raja Khalid bilang ya kan, jangan penjarakan anak saya. Oligarki hitam ini disinyalir mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk operasi black campaign di media sosial untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Dan di sini mereka pasti akan membenturkan Prabowo dengan para pendukungnya, menggunakan akun-akun palsu untuk menghasut pendukung militan Prabowo dengan narasi bahwa Presiden telah berkhianat pada konstitusi. Yang kedua, mereka pasti akan membesarkan isu kegagalan ekonomi. Setiap kenaikan harga bahan pokok akibat sabotase kebijakan impor akan diperbesar seolah-olah itu adalah kebodohan Presiden, bukan ulah dari tim ekonominya. Oligarki hitam sangat tahu, teman-teman, jika reset ekonomi Prabowo itu berhasil, mereka tidak bisa lagi menyamun uang negara lewat kebijakan. Saat Prabowo makin lemah dan kehilangan kepercayaan rakyat, disitulah kuda Troya atau sabotase internal di kabinet akan memberikan saran terakhir. Pak Presiden, Anda sudah gagal. Sebaiknya mundur atau serahkan kekuasaan pada kami untuk menstabilkan kondisi ini. Kejatuhan Soekarno pada 1965 terjadi karena beliau itu dikepung dari dalam dan dari luar tanpa sempat melakukan pembersihan. Kini Prabowo berada di persimpangan yang sama, teman-teman. Strategi penumbangan ini sangat jelas. Gunakan Amerika untuk mengusir Tiongkok, gunakan Tiongkok untuk membalas dendam atau menghancurkan ekonomi Indonesia, lalu gunakan rakyat yang sedang marah dan sedang lapar untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Hanya ada satu cara untuk melawan di sini, yakni pembersihan besar-besaran. Presiden harus berani memutus rantai dengan faksi oligarki penyusup, mengkaji ulang perjanjian dengan Amerika yang merugikan Indonesia dan kembali kepada kekuatan rakyat. Jika tidak, saya sangat mencemaskan. Sejarah kelam 1965 akan kembali berulang. Namun kali ini dengan cara yang lebih licik melalui meja perundingan ekonomi. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini. Jika teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.